dakwah ini kalau menurut saya berat sekali. Jadi saya itu setiap melihat agenda saya dakwah, waktunya dakwah itu berat sekali. Artinya bukan bukan sesuatu yang mudah. Karena apa? Saya harus bertemu dengan orang, harus diselamani orang, dicium tangannya oleh orang. Jadi seperti kita dikatakan oleh Habib Bakar Adani, setiap ada orang yang mencium tangan saya, berarti orang itu seakan-akan menampar saya. Kalau ada orang yang mencium kaki saya atau lutut saya, berarti dia itu seakan mencungkil mata saya. Jadi yang berat itu dalam dakwanya bukan bicara. Kalau bicara saya sejam, 2 jam, 3 jam, sampai 4 jam saya mampu. Tapi yang berat itu sebelumnya dan setelahnya. Untuk tetap berada di titik nol. Semuanya karena Allah. Semuanya untuk menyenangkan jaddan Nabi SAW. Dan setiap habaib pasti mempunyai sifat dalam hatinya untuk membanggakan datuknya. Itu ada sifat yang bukan milik perorangan, tapi dari Rasulullah SAW. Bahkan para habaib sekarang ada di Indonesia maupun di tempat lainnya. Itu sebagai rahmatnya Nabi untuk umat ini. Tidak ada orang yang lebih rahmat, melebihi daripada para keluarga Nabi. Itu karena rahmatnya Nabi Muhammad SAW untuk umat ini, untuk masyarakat ini. Oleh karena itu, berat. Kita dipanggil Habib berat sekali. Nggak mudah. Gelar Habib itu nggak mudah. Artinya kita harus menampakkan akhlak yang baik. Belum tentu pantas kita dikatakan Habib. Habib itu adalah orang yang dikasihi, orang yang disayangi. Jadi kayaknya kita jauh daripada itu. Tapi kita akan berusaha untuk membuat Nabi SAW tersenyum. Untuk membuat Nabi SAW bahagia. Oleh karenanya, saya didik oleh saya punya abah, saya nggak pernah takut pada tantangan. Apapun ketika tantangan itu datang, apalagi untuk keperluan orang, untuk manfaat kepada orang, saya akan iakan. Saya tidak pernah menolak. Walaupun saya, misalnya, pada awalnya saya tidak mampu. Gitu. Ya, seperti sekarang ini, saya diajak berbicara dengan Habib Ahmad. Saya merasa tersanjung, luar biasa. Kayaknya belum pantas saya itu bisa bersanding dengan Habib Ahmad. Tapi apalagi, apa daya, ini adalah sesuatu kewajiban yang bisa menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Adalah sebuah ranah dakwah. Dan saya terima kasih diberikan kesempatan semacam ini. Semoga dengan cara semacam ini Nabi SAW itu bangga dengan saya, ridho dengan saya, dan semoga kaum muslim itu bermanfaat. Karena biar kita tahu saja bahwasanya kenapa Nabi Muhammad SAW itu selalu berpesan di dalam hadisnya, innama ana basyarun mislukum. Aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Selalu beliau katakan dalam hadisnya, bahkan dalam Al-Quran ditunjang juga. Nabi SAW itu manusia biasa. Kenapa berkata demikian? Bahwasanya kita ini punya sama seperti manusia, bisa bahagia, bisa kecewa, punya angan-angan, punya cita-cita. Nabi Muhammad juga punya cita-cita. Tapi ketahuilah, kalau kita ingin tahu apa cita-cita Nabi Muhammad, angan-angannya Nabi Muhammad, harapannya Nabi Muhammad, yang kalau kita melaksanakannya, kita membantu Nabi Muhammad merealisasikannya, maka pasti kita akan mendapatkan tempat khusus dalam hati Nabi Muhammad. Apa itu? Tidak ada satu orang pun daripada umat Nabi Muhammad kecuali masuk surga bersama Nabi Muhammad. Itu harapannya Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita melihat semua umat Nabi Muhammad, yang laki, yang perempuan, yang ahli maksiat, yang bukan ahli maksiat, semua itu disayang dan dicinta oleh Nabi Muhammad luar biasa. Bahkan kalau kita ingin tahu bagaimana cintanya Nabi Muhammad kepada mereka, Nabi Muhammad dalam suatu hadis, beliau bersabda, Wallahi, innil arhamukum asyadu rahmatan min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum. Demi Allah, kami mencintai kalian melebihi daripada cinta orang tua kalian terhadap diri kalian. Bahkan melebihi daripada cinta kalian sendiri terhadap diri kalian. Apakah Nabi SAW adalah seorang yang suka mengaku saja tanpa ada bukti? Dibuktikan. Beliau bersumpah dengan mengatakan, demi Allah,